Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasrifayanti, NIM 189204-2003, Prodi Pendidikan Akuntansi kelas B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan dan tinjauan pustaka dengan judul skripsi Analisis terhadap Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pada Badan Pemberdayaan Desa Kabupaten Bulukumba. Bagian A, latar belakang. Reformasi tata kelola keuangan negara atau daerah telah digulirkan oleh pemerintah pusat yang merupakan langkah maju khususnya dalam menata sistem pemerintahannya. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah diatur bahwa pemerintah daerah harus membuat sistem akuntansi yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016, sistem keuangan daerah meliputi A. Prosedur akuntansi penerimaan kas, B. Prosedur akuntansi pengeluaran kas, C. Prosedur akuntansi aset tetap atau barang milik daerah, dan D. Prosedur akuntansi selain kas. Akuntansi keuangan daerah merupakan salah satu bidang dalam akuntansi sektor publik yang mendapatkan perhatian besar dari berbagai pihak semenjak reformasi. Sistem akuntansi keuangan daerah merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah karena akuntansi keuangan daerah dapat digunakan menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran, serta membantu untuk mengembalikan keputusan dan perencanaan pembangunan, sehingga pemerintah terus melakukan perubahan-perubahan kebijakan. Salah satu tujuan akuntansi keuangan daerah adalah menyediakan informasi keuangan yang lengkap, cermat dan akurat, sehingga dapat menyajikan laporan keuangan yang handal, dipertanggungjawabkan, dan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi pelaksanaan keuangan masa lalu dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak eksternal pemerintah daerah untuk masa yang akan datang. Menurut Edi Sumarno, tahun 2000. Laporan keuangan pemerintah daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD harus disusun atau dihasilkan dari sebuah sistem akuntansi pemerintah daerah yang handal, yang bisa dikerjakan secara manual ataupun menggunakan aplikasi komputer. Isu pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan pada era globalisasi dan transparan semakin banyak dibicarakan dalam forum-forum diskusi yang dilakukan oleh pemerintah, lembaga swadaya, masyarakat nasional dan internasional, dan melalui artikel-artikel dalam media massa. Kesimpulannya, mempersoalkan sikap apatis masyarakat terhadap proyek pembangunan, partisipasi masyarakat yang rendah dalam pembangunan, penolakan masyarakat terhadap beberapa proyek pembangunan, ketidakberdayaan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan, serta pemecahan masalahnya, tingkat adopsi masyarakat yang rendah terhadap inovasi, dan masyarakat cenderung menguntungkan hidup terhadap bantuan pemerintah, serta kritikan-kritikan lainnya yang umumnya meragukan bahwa masyarakat memiliki potensi untuk dilibatkan sebagai pelaksana pembangunan. Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa mempunyai tugas, yaitu merumuskan sasaran, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, membina, mengarahkan, mengevaluasi, serta melaporkan pelaksanaan
urusan pemerintahan desa di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa berdasarkan asas ekonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan yang berlaku. Menurut penelitian Fitri tahun 2003, menunjukkan penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah pada kantor camat Pendalian 4 kota Kabupaten Rokan Hulu belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Bagian B, rumusan masalah. Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penulis membuat perumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu yang pertama, bagaimana sistem penerimaan kas dan pengeluaran kas di BPMPD berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 11 Tahun 2016 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah. Yang kedua yaitu bagaimana sistem pengakuan, pengukuran, dan pencatatan belanja pada Badan BPMPD berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 11 Tahun 2016 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah. Bagian C yaitu tujuan penelitian. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui sistem penerimaan kas dan pengeluaran kas di BPMPD berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 11 Tahun 2016 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah. Yang kedua, untuk mengetahui sistem akuntansi pengakuan, pengukuran, dan pencatatan belanja dan beban di BPMPD berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 11 Tahun 2016 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya bagian D, kerangka pikir atau pendekatan penelitian. Pengelolaan keuangan daerah tidak luput dari penggunaan sistem akuntansi yang handal, karena dengan adanya sistem akuntansi yang digunakan dalam suatu instansi, daerah dapat mempermudah para karyawan dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku Nomor 8 Tahun 2011 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah. Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Bulukumba, fokus sistem akuntansi keuangan yang diteliti yaitu dalam hal pengakuan belanja dan beban, pengukuran belanja dan beban, serta pencatatan belanja dan beban, yang dimana penelitian akan membandingkan sistem akuntansi tersebut dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011. Untuk mengetahui perbandingan tentang sistem akuntansinya, dapat dimulai dengan melakukan survei langsung pada BPMPD Kabupaten Bulukumba. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.